kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Endang Banon selaku dosen mata kuliah komunikasi, juga kepada teman sekalian yang hadir pada siang hari ini. Sebelum mulai diskusi ini, perkenalkan saya Vina Julia Fabela selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan aturan presentasi komunikasi hari ini. Kelompok 1B presentasi dan kelompok 1A menanggapi. Kelompok 2A presentasi dan kelompok 2B menanggapi. Selanjutnya di kelompok 3 dan kelompok 4 juga seperti itu. Waktu presentasi 15 menit, untuk menanggapi pertanyaan 10 menit langsung selesai setelah kelompok mempresentasikan. Dipersilahkan kepada kelompok untuk memulai diskusi presentasi. Baik, untuk kelompok akan mempresentasikan prinsip-prinsip komunikasi pada edukasi keperawatan bayi anak kebutuhan khusus. Next. Adapun nama kelompok 1 yaitu Aidatul Fitria, Aisyah Ayuningrum, Amelia Cynthia Pasaribu, Amar Gifari Ramadan, Angelita Sabrina Al-Rashid, Anida Afrianti, Anissa Nurilia, Anissa Indah Puspitasari, Ardina Kusnanda, Atika Sarmanda Ulia. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh kelompok. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Next. Anak berkebutuhan khusus menurut Howard dan Orlansky 1998, yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki atribut fisik atau kemampuan belajar yang berbeda dari anak normal, baik di atas atau di bawah, yang tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan fisik, mental, atau emosi sehingga membutuhkan program individual dalam pendidikan khusus. Next. Selanjutnya, Selanjutnya ada karakter hambatan perkembangan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, autisme. Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masih balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial.
Yang kedua, specific learning disability. Anak yang berprestasi rendah, menurut Delphi, umumnya kita temui di sekolah karena menurut mereka pada umumnya tidak mampu menguasai bidang tertentu yang diprogramkan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, tunagrahita. Anak tunagrahita atau mental retardation adalah anak yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat, hiperaktif. Attention deficit and hyperactivity disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah sekelompok kelainan mekanisme tertentu pada sistem saraf pusat yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian dan impulsif. Selanjutnya. Yang kelima ada tunalaras. Anak tunalaras atau emotional or behavioral disorder adalah anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, dan biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan normal dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Yang keenam ada tunarungu. Menurut Delphi, tahun 2006, anak tunarungu atau communication disorder and deafness adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasanya disebut tunawicara. Nomor 7, tunanetra atau partially seeing and legally blind, atau disebut anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra memiliki perkembangan yang berbeda dengan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, tidak hanya dari sisi penglihatan, tetapi juga dari hal lainnya. Selanjutnya. Yang kedelapan ada tunadaksa atau physical disability, yaitu ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Menurut Suroyo dalam Effendi tahun 2008 halaman 114. Yang kesembilan ada tunaganda atau multiple handicap, yaitu mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup kelompok yang mempunyai hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh suatu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti inteligensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi masyarakat. Yang ke-10 ada anak berbakat atau giftedness and special talents. Ciri umum anak berbakat itu memiliki kecerdasan yang tinggi dari anak normal sebagaimana diukur oleh alat ukur kecerdasan IQ yang sudah baku. Selanjutnya, teknik edukasi komunikasi pada anak berkebutuhan khusus. Next. Next. Teknik edukasi komunikasi pada anak berkebutuhan khusus, yaitu terdapat komunikasi verbal. Yang pertama, melakukan pengulangan pembicaraan atau kata-kata yang kurang jelas, lalu memperjelas ungkapan verbal yang anak berikan. Lalu hindari pembicaraan sambil berjalan atau melakukan hal lain, dan yang terakhir memfokuskan sesuai kondisi anak. Selain itu terdapat komunikasi nonverbal, yaitu menerima anak secara utuh, tetap rileks, tersenyum dan jangan panik, hindari memarahi sang anak, dan gunakan nada lembut, namun tetap tegas bila anak.
Menurut Jalaluddin tahun 2005, nomor 287, terdapat fungsi dari komunikasi nonverbal diantaranya yaitu repetisi, pengulangan gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah menjelaskan penolakan, dilanjutkan dengan menggeleng-gelengkan kepala. Lalu, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal, misalnya tanpa sepatah kata pun, anak dapat menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-angguk. Lalu, kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau pemberian makna yang lain terhadap pesan verbal. Lalu komplement yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal, misalnya mimik muka menunjukkan suatu emosi yang tidak terungkap dengan kata-kata, dan yang terakhir aksentuasi yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya, misalnya mengungkapkan anak duduk dengan menepuk meja ataupun kursinya. Next. Macam-macam gangguan komunikasi. Next. Macam-macam gangguan komunikasi pada anak dengan kebutuhan khusus. Yang pertama itu gangguan bahasa. Gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi klien melalui kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi. Kesulitan simbolisasi ini melibatkan seorang tidak mampu memberikan simbol yang diterima, oleh sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertiannya menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain dalam lingkungannya. Gangguan ini adalah satu bentuk kegagalan klien dalam mencapai tahapan perkembangannya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Beberapa bentuk gangguan bahasa adalah: yang pertama itu kelambatan perkembangan bahasa. Yang kedua itu afasia. Afasia itu disebabkan oleh kerusakan pada pusat-pusat bahasa di konteks cerebri. Yang pertama itu afasia sensoris, afasia motoris, afasia konduktif, afasia amnestik. Yang kedua itu gangguan bicara. Perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan bicara. Perkembangan bahasa seseorang akan mempengaruhi perkembangan bicara. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan ketika anak dibesarkan. Kelainan ini merupakan salah satu jenis kelainan atau gangguan perilaku komunikasi yang ditandai dengan adanya kesalahan proses produksi bayi bicara. Kelainan proses produksi menyebabkan kesalahan artikulasi baik dalam titik artikulasinya maupun cara pengucapannya. Akibatnya terjadi kesalahan seperti pengertian atau substitusi atau penghilangan. Secara klinis, kelainan bicara pada berhubungan dengan penyebab kelainan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama itu dysaudia, yang kedua itu disgorgia, yang ketiga itu dysarthria. Keempat itu dysgorgia, yang kelima itu dyslalia. Yang ketiga itu gangguan suara. Gangguan suara yaitu salah satu jenis gangguan komunikasi yang disebabkan adanya gangguan pada proses suara. Macam gangguan suara tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu kelainan nada, gangguan pada frekuensi getaran pita suara pada waktu fondasi yang berakibat pada gangguan nada yang diucapkan. Yang kedua itu kelainan kualitas suara, gangguan suara yang terjadi karena adanya ketidaksempurnaan kontak antara pita suara pada saat abduksi sehingga suara yang dihasilkan tidak sama dengan suara yang biasanya. Contoh gangguan suara menjadi sengau, mengecil, dan membesar. Afonia yaitu kelainan suara yang diakibatkan ketidakmampuan dalam memproduksi suara atau tidak dapat bersuara sama sekali karena kelumpuhan pita suara. Yang keempat itu gangguan irama. Gangguan irama adalah gangguan bicara dengan ditandai adanya ketidaklancaran pada saat berbicara atau antara lain gagap, yaitu gangguan dalam kelancaran berbicara berupa pengulangan bunyi atau suku kata, perpanjangan dan ketidakmampuan untuk memulai pengucapan kata, dan gangguan kelancaran bicara yang ditandai bicara sangat cepat sehingga terjadi kesalahan artikulasi yang sulit dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, Baik kelompok, izin masuk ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi.
Selanjutnya, kesimpulan, kebutuhan berkomunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan bersifat universal dalam dinamika kehidupan suatu organisme dalam peran mereka untuk melakukan aktualisasi diri. Namun, ada kalanya terdapat beberapa individu yang mengalami hambatan dalam perkembangan fisik maupun psikologisnya yang berkontribusi pada kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Hal ini dapat dijumpai pada kasus anak berkebutuhan khusus. Bentuk kesulitan mereka dalam berkomunikasi bervariasi sesuai dengan hambatan perkembangan yang terjadi di antara mereka. Maka mempresentasikan model komunikasi bagi anak berkebutuhan khusus juga harus menyesuaikan kondisi hambatan perkembangan yang terjadi pada mereka. Beberapa hambatan atau gangguan perkembangan fisik maupun psikis yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Kami akan menampilkan contoh video yang akan kita tampilkan. Untuk Aisyah, bisa menampilkan videonya terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar ya. Izin masuk kelompok. Untuk video mungkin bisa dilewat dahulu, bakal dilanjut oleh kelompok selanjutnya yang presentasi. Oke, terima kasih Bella. Terima kasih kepada kelompok 1B. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 1A jika ada tambahan, sanggahan, atau bertanya dipersilakan. Baik, izin masuk moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Cahya dari perwakilan kelompok 1A. Di sini kami ingin bertanya kepada kelompok 1B. Izin bertanya, misalkan kita dihadapkan oleh pasien anak yang menggunakan bahasa isyarat, misalkan contohnya pada anak yang tunarungu gitu. Apakah perlu harus menguasai bahasa isyarat untuk memudahkan berkomunikasi atau tidak perlu? Terima kasih. Ya, oke, baik. Izin masuk moderator. Ya, izin masuk ya moderator. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Adinda. Sebelumnya, tunarungu itu kan adalah kondisi di mana fungsi pendengaran seorang terganggu ya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Jadi, untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu ini diperlukan komunikasi khusus gitu agar maksud pembicaraannya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, menurut kelompok kami ini ada berbagai metode nih untuk berkomunikasi dengan tunarungu. Yang pertama itu ada metode auditori oral. Metode ini menekankan pada proses mendengar setelah berkata dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik seperti alat bantu pendengaran. Metode ini menggunakan bantuan bunyi untuk mengembangkan kemampuan mendengar dan bertutur kata. Yang kedua ini ada metode membaca bibir. Jadi komunikasi dengan metode ini baik untuk mereka yang mampu berkonsentrasi tinggi pada bibir penutur bahasa. Metode ini mengharuskan anak-anak untuk selalu melihat gerakan bibir penutur bahasa dengan tepat, dan dalam situasi ini penutur bahasa harus berada di tempat yang terang dan dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga ini baru yang tadi sudah dijelaskan oleh Adinda, itu ada metode bahasa isyarat. Pada umumnya bahasa isyarat digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan. Sebentar. Ya, jadi metode isyarat ini digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna dasar. Bahasa isyarat yang digunakan pada umumnya adalah isyarat abjad satu jari. Yang terakhir ini ada metode komunikasi universal. Jadi metode ini menggabungkan antara gerakan jari isyarat, pembacaan bibir, dan penutur atau auditori oral. Nah, jadi kesimpulannya itu, apakah perawat itu harus bisa menggunakan bahasa isyarat? Kalau menurut kelompok kami ini,
kan ini ada 4 ya, jadi bisa menggunakan pertama ini metode membaca bibir. Tapi alangkah lebih efektifnya itu apabila perawat bisa menggunakan bahasa isyarat gitu. Jadi pesan yang disampaikan oleh perawat kepada anaknya itu bisa disampaikan secara menyeluruh dan anaknya itu bisa mengerti. Mungkin seperti itu jawabannya, Dinda. Baik, terima kasih Amar atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1A dan 1B. Selanjutnya kepada kelompok 2A dipersilakan untuk share screen dan pemaparan. Selanjutnya, di kelompok 2 ini membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi pada edukasi keperawatan remaja dan keluarga. Kelompoknya terdiri dari Farda Damayanti, Farisa Zakiatul Latifani, Fauziah Yusrinarti, Fazwa Firdayanti, Fitri Alia Nabila, Fitria Nanda Ramandanti, Gali Trinidad, Galuh Fitri Kusmaning Tias, Ibtisama Saputra Tasmin, Jihan Sartika, Kaila Kamila. Selanjutnya pemaparan bisa dilanjutkan oleh kelompok. Baik, terima kasih moderator. Poin-poin yang kami akan bahas yaitu pertama pengertian edukasi, 2 pengertian remaja, 3 karakteristik remaja, 4 penerapan komunikasi sesuai tingkat perkembangan remaja. Bisa di next. Lalu kelima ada prinsip komunikasi pada tingkat usia remaja, keenam pengertian keluarga, ketujuh komunikasi pada keluarga, ke-8 karakteristik keluarga. Ke-9 sifat komunikasi dalam keluarga, ke-11 cara komunikasi edukasi yang baik sesuai topik, ke-10 tujuan edukasi komunikasi pada remaja dan keluarga, ke-12 prinsip komunikasi dalam keluarga. Saya di next. Pengertian edukasi. Menurut KBBI, pengertian edukasi adalah upaya mengubah sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok dalam bentuk pendewasaan melalui proses latihan maupun melalui proses pembelajaran. Menurut WHO 2008, pengertian edukasi adalah proses meningkatkan kontrol dan sebagai upaya memperbaiki kesehatan baik bagi individu maupun masyarakat. Menurut Depkes RI 2021, dalam keperawatan, kesehatan, dan komunitas mendefinisikan edukasi sebagai upaya yang berbentuk proses seseorang atau kelompok meningkatkan dan melindungi kesehatan mereka dengan cara meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan meningkatkan kemauan yang didorong karena adanya faktor tertentu. Pengertian remaja. Remaja adalah seseorang yang baru menginjak dan mengenal mana yang baik dan buruk, mengenal lawan jenis, dan memahami tugas dan peranan dalam lingkungan sosial. Menurut Jana 2016, fase remaja ini ada pra-remaja, yaitu 11 atau 12 tahun hingga 14 tahun. Fase ini merupakan fase remaja yang sangat pendek. Pada fase ini, remaja akan sangat tertutup dengan orang tua atau orang di sekitar. Adanya perubahan-perubahan bentuk tubuh termasuk perubahan hormonal yang menyebabkan perubahan kondisi psikologis remaja. Lalu ada remaja awal, yaitu 13 atau 14 tahun hingga 17 tahun. Fase ini merupakan fase di mana banyak perubahan yang terjadi dalam diri remaja. Pada fase ini, remaja mulai mencari jati diri dan mulai mandiri dengan keputusan yang mereka ambil. Pemikiran remaja semakin logis dan semakin banyak waktu untuk membicarakan keinginan dengan orang tua. Lalu ada remaja lanjut, yaitu 17 sampai 20 atau 20 tahun. Pada fase ini, remaja ingin menonjolkan diri, mereka ingin menjadi pusat perhatian, sudah memiliki cita-cita yang jelas, lebih bersemangat, dan sudah mulai menetapkan identitas diri dan tidak bergantung pada kondisi emosional. Jadi next. Lalu selanjutnya ada karakteristik remaja, keluarga, orang tua, ataupun
perawat perlu mengetahui karakteristik remaja agar dapat melakukan komunikasi dengan baik. Karakteristik remaja diantaranya ingin dianggap sudah dewasa, dapat diajak latihan berkomitmen dengan menanggung konsekuensi, rasa ingin tahu yang tinggi, terjadi pertumbuhan critical thinking yang pesat, kurang menyadari resiko dari perilakunya, dan masih perlu pembentukan self-awareness. Selanjutnya, penerapan komunikasi sesuai tingkat perkembangan remaja. Contohnya komunikasi terbuka itu bagaimana sekolahmu hari ini, apa yang membuatmu merasa senang hari ini di sekolah. Lalu komunikasi dua arah yaitu bergantian yang berbicara dan yang mendengarkan. Jangan mendominasi pembicaraan serta sediakan waktu untuk remaja menyampaikan pendapatnya. Mendengar aktif artinya tidak hanya sekedar mendengar tetapi juga dapat memahami dan menghargai apa yang diutarakan remaja. Terima dan refleksikan emosi yang ditunjukkan, misalnya dengan mengatakan, saya tahu kamu merasa kesal karena diejek seperti itu. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan remaja. Jika sedang tidak bisa, katakan terus terang daripada tidak fokus dan memutus komunikasi dengan remaja. Lalu jangan memaksa remaja untuk mengungkapkan sesuatu yang dirahasiakan karena akan membuatnya tidak nyaman dan enggan berkomunikasi. Anak remaja sudah mulai memiliki privasi yang tidak boleh diketahui orang lain termasuk orang tuanya. Lalu utarakan perasaan yang sebenarnya jika ada perilaku remaja yang kurang tepat dan jangan memarahi ataupun membentak. Next. Selanjutnya, dorong remaja untuk mengatakan hal-hal positif tentang dirinya. F. Perhatikan bahasa tubuh remaja. Tangkap sinyal-sinyal emosi dari bahasa tubuhnya. G. Hindari komentar, menyindir atau meremehkan remaja. Berikan pujian pada aspek terbaik yang dia lakukan sekecil apapun. Yang terakhir, H. Hindari ceramah panjang dan menyalahkan remaja. Selanjutnya. Ya, yang selanjutnya itu prinsip komunikasi pada tingkat usia remaja. Yang pertama, cara membangun hubungan yang harmonis dengan remaja. Hal yang sering orang tua lakukan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, orang tua ingin segera menyelesaikan masalah remaja. Adapun hal-hal yang orang tua sering lakukan seperti yang pertama, cenderung lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Yang kedua, merasa tahu lebih banyak daripada remaja. Ketiga, cenderung memberi arahan dan nasihat. Yang keempat, tidak berusaha mendengarkan dulu apa yang sebenarnya terjadi dan yang sedang dialami remaja. Yang kelima, tidak memberikan kesempatan agar remaja mengemukakan pendapat. Yang keenam, tidak mencoba menerima dahulu kenyataan yang dialami remaja dan memahaminya. Dan yang terakhir, merasa putus asa dan marah-marah karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan terhadap remaja. Yang kedua, kunci pokok berkomunikasi dengan remaja. Adapun kunci pokok yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang beranjak dewasa seperti mendengar supaya remaja ingin berbicara, menerima dahulu perasaan remaja, dan bicara supaya didengar. Oleh sebab itu, orang tua harus mau belajar dan berubah dalam cara berbicara dan cara mendengar. Dan yang terakhir yaitu mengenal diri remaja. Mengenal diri remaja ini ada dua. Yang pertama, pahami perasaan remaja. Banyak terjadi masalah dalam berkomunikasi dengan remaja yang disebabkan karena orang tua kurang dapat memahami perasaan anaknya yang diajak berbicara. Agar komunikasi dapat lebih efektif, orang tua perlu meningkatkan kemampuannya dan mencoba memahami perasaan anak sebagai lawan bicara. Dan yang terakhir, bagaimana memahami perasaan remaja. Untuk memahami perasaan remaja, orang tua harus menerima terlebih dahulu perasaan dan ungkapan remaja, terutama ketika ia sedang mengalami masalah, agar ia merasa nyaman dan mau melanjutkan pembicaraan dengan orang tua, sehingga orang tua akan lebih mengerti apa yang sebenarnya dirasakan oleh remaja. Selanjutnya. Pengertian keluarga. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1988, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Selanjutnya, komunikasi pada keluarga. Komunikasi dalam keluarga adalah proses hubungan timbal balik antara anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga merupakan komunikasi antar pribadi yang sering terjadi secara spontan dan tidak direncanakan terlebih dahulu. Komunikasi dalam keluarga juga merupakan proses hubungan dalam upaya saling memahami, mengubah sikap dan pendapat atau perilaku setiap anggota keluarganya. Selanjutnya,
Karakteristik keluarga. Yang pertama, bersedia berkorban untuk satu sama lain. Yang kedua, menghormati satu sama lain. Yang ketiga, ada untuk satu sama lain. Yang keempat, komunikasi satu sama lain. Yang kelima, belajar dari kesalahan satu sama lain. Yang keenam, hargai usaha bukan hasil. Yang ketujuh, pecahkan masalah bersama-sama. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan belajar. Yang kesembilan, reaksi yang baik. Dan yang 10, tunjukkan rasa cinta. Selanjutnya, sifat komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, bersifat verbal dan non-verbal. Yang kedua, bersifat spontan. Yang ketiga, membentuk kebiasaan. Yang keempat, bersifat membujuk atau persuasif. Dan yang kelima, pengaruh pemberi pesan lebih besar daripada isi pesan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan edukasi komunikasi pada remaja dan keluarga. Yang A, menyampaikan ide, informasi, atau berita kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Tujuan utamanya adalah sampainya atau dapat dipahaminya apa yang ada di dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. B, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan mempengaruhi perilaku orang lain. Lalu mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku. Maksudnya, jika kita bicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkan memberikan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak komunikasi terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan, misalnya komunikasi dengan orang tua, komunikasi orang tua dengan anaknya, guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa, perawat dengan kliennya, dan lain-lain. Lalu memahami atau ide. Orang lain, komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikator dan komunikan saling memahami ide masing-masing, dan mereka saling berusaha untuk memberi makna pada komunikasi yang disampaikan atau diterima. Baik kelompok, izin masuk ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Makasih. Prinsip komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, ada membangun citra diri yang positif. Setiap orang memiliki citra diri atau gambaran tentang dirinya sendiri. Ia ingin melihat dirinya sebagai orang yang baik, disuka orang yang berguna, dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Kata-kata pujian, kekaguman, atau pernyataan cinta perlu diucapkan dengan tulus dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya, ada cara berkomunikasi edukasi yang baik sesuai topik. Dalam berkomunikasi dengan remaja, seorang perawat atau orang dewasa lain harus mampu bersikap sebagai sahabat untuk remaja, tidak meremehkan atau memperlakukan dia sebagai anak kecil dan tidak membiarkan dia berperilaku sebagai orang dewasa. Berikut ini cara perawat orang tua atau dewasa saat berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik dan memberi kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Yang kedua, mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan dan jangan berkomentar atau memberikan respon yang berlebihan pada saat remaja menunjukkan sikap emosional. Yang keempat, memberikan support atas segala masalah yang dihadapi remaja dan membantu untuk menyelesaikan dengan mendiskusikannya secara bersama. Yang kelima, perawat atau orang dewasa lain harus dapat menjadi sahabat untuk remaja, menjadi tempat berbagi cerita, suka, dan duka. Yang terakhir, duduk bersama remaja, memeluk, merangkul, mengobrol, dan bercengkrama dengan mereka, serta saling melakukan makan bersama. Selanjutnya, Baik, yang terakhir ada prinsip komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, membangun citra diri yang positif. Setiap orang memiliki citra diri atau gambaran tentang dirinya sendiri. Ia ingin melihat dirinya sebagai orang yang baik, disuka dengan orang yang berguna, dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kata-kata seperti pujian, kekaguman, atau pernyataan cinta perlu diucapkan dengan tulus dan tidak dibuat-buat. Yang kedua ada rasa aman. Dalam berkomunikasi, kita harus menciptakan bebas dari perasaan takut, was-was, cemas, dan sebagainya. Orang tua harus dapat menciptakan suasana yang bebas dan menyenangkan, sehingga anak dapat mengemukakan pendapat atau isi hatinya dengan leluasa. Yang ketiga, rasa kebersamaan. Di keluarga selalu ada kebutuhan bersama, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Jadi komunikasi perlu dilaksanakan dengan asas kebersamaan. Contohnya seperti anak yang diminta ibunya untuk membersihkan lantai, harus menyadari bahwa hal tersebut adalah kebutuhan bersama. Yang keempat, pendekatan secara individu. Setiap individu dalam keluarga mempunyai status, kepribadian, serta kondisi yang tidak sama. Oleh sebab itu, dalam komunikasi kita perlu memperhatikan perbedaan setiap anggota keluarga tersebut. Selanjutnya, keluarga sebagai penerus kebudayaan. Orang tua memiliki kewajiban melestarikan budaya keluarga yang dianggap baik, khususnya dalam proses kebiasaan perilaku sehari-hari. Yang keenam, pengakuan dan perlakuan yang layak kepada setiap anggota keluarga. Kita harus menerima anggota keluarga sebagaimana adanya, termasuk dalam hal ini yaitu pembantu rumah tangga. Perlakuan yang tidak layak akan mengurangi kebahagiaan dalam keluarga. Lalu yang terakhir ada menyadari keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi. Komunikasi dalam keluarga sering mengalami kesulitan atau hambatan yang tidak bisa diatasi karena di luar jangkauan kemampuan keluarga. Misalnya seperti anak yang gagap, hiperaktif, kurang pendengaran, dan sebagainya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada tenaga ahli seperti dokter, psikiater, atau dan sebagainya. Sekian dari kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2A. Dipersilakan kepada kelompok 2B jika ada tambahan, sanggahan, atau ingin bertanya. Baik, terima kasih moderator. Kelompok 2B izin untuk menambahkan ya. Ya, dipersilakan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pada remaja. Yang pertama itu ada pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka komunikasi juga akan berlangsung dengan efektif. Yang kedua, pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang didapat, maka komunikasi juga akan berlangsung dengan efektif. Yang ketiga ada sikap. Sikap juga mempengaruhi komunikasi karena jika komunikan bersifat pasif atau tertutup, maka komunikasi tidak akan berlangsung dengan efektif. Yang keempat, usia tumbuh kembang status kesehatan anak. Jika ingin komunikasi, maka harus disesuaikan dengan tingkat usia remaja tersebut agar komunikasi dapat berlangsung dengan efektif. Yang kelima ada saluran. Saluran juga merupakan faktor yang sangat penting dalam komunikasi agar pesan dapat tersampaikan ke komunikan dengan baik. Dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan yang interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Teknik komunikasi pada tingkat usia remaja. Yang pertama melalui orang lain atau pihak ketiga. Cara berkomunikasi ini pertama dilakukan oleh remaja untuk menumbuhkan kepercayaan diri remaja dengan menghindari cara langsung berkomunikasi yang melibatkan orang tua cara langsung yang sedang berada di samping remaja tersebut. Yang kedua, bercerita. Melalui bercerita ini, pesan yang disampaikan kepada anak remaja akan dapat lebih mudah karena mengingat remaja sangat suka sekali dengan bercerita. Yang ketiga, memfasilitasi. Melalui teknik ini, ekspresi atau respon remaja terhadap pesan yang diterima dalam fasilitasi perawat, orang tua, ataupun orang dewasa lainnya harus mampu mengekspresikan perasaan dan tidak boleh dominan, tetapi remaja harus diberikan respon terhadap pesan yang disampaikan melalui mendengarkan dengan penuh perhatian dan jangan merefleksikan ungkapan negatif yang menunjukkan kesan yang jelek pada remaja tersebut. Yang keempat, meminta untuk menyebutkan keinginan ungkapan ini penting dalam berkomunikasi kepada remaja. Yang kelima, pilihan pro dan kontra. Penggunaan teknik komunikasi ini sangat penting untuk menentukan atau mengetahui perasaan dan pikiran remaja yang dengan mengajukan situasi yang menunjukkan pilihan yang positif dan negatif yang sesuai dengan pendapat remaja tersebut. Yang keenam, penggunaan skala. Penggunaan skala atau peringkat ini digunakan dalam mengungkapkan perasaan sakit pada remaja seperti penggunaan perasaan nyeri, cemas, sedih, dan lain-lain saat menganjurkan remaja untuk mengekspresikan perasaan pada dirinya. Selanjutnya, hal yang mendasari keefektifan pada komunikasi keluarga. Yang pertama, pengertian, yaitu penerimaan yang cepat dari isi stimuli seperti yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua, ada kesenangan, yaitu membina hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan. Yang ketiga, ada mempengaruhi sikap, yaitu bagaimana proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan seperti yang diinginkan oleh komunikator. Yang keempat, ada hubungan sosial yang baik, yaitu komunikasi yang ditujukan untuk menumbuhkan rasa sosial yang baik dengan terbinanya komunikasi antara komunikator dengan komunikan sehingga menghasilkan komunikasi yang baik. Yang terakhir ada tindakan, yaitu persuasi yang ditunjukkan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Selanjutnya ada aspek yang dapat diterapkan dalam komunikasi keluarga. Yang pertama itu ada respek. Nah, respek itu hormat dan sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian ada empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Selanjutnya itu ada audible. Audible itu berarti dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Selanjutnya itu ada jelas atau clarity, kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berkelainan. Kemudian tepat berarti sesuai. Humble atau rendah hati berarti ini ya sikap unsur yang terkait dengan hukum yang pertama yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Sikap rendah hati dapat dikatakan dengan bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerimaan pesan. Terus rendah hati bisa membedakan ya mana yang rendah hati dan mana yang rendah diri seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi keluarga.
Yang pertama ada ukuran, yaitu keluarga yang efektif memiliki jumlah anggota yang tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Yang kedua ada tujuan, yaitu tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama tentu saja akan lebih mudah dicapai karena semua anggota keluarga di dalamnya mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga ada kohesivitas, yaitu menunjukkan kekuatan dan kekompakan anggota keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada jaringan komunikasi atau networking, diperlukan untuk mendapatkan peluang dalam mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada kepemimpinan, diperlukan pemimpin keluarga yang dapat mengayomi seluruh anggota keluarganya, tidak berpihak dan akomodatif sehingga dapat meningkatkan kohesivitas kelompok. Next. Selanjutnya ada cara menumbuh kembangkan komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, luangkan waktu untuk mendengarkan. Dalam usaha untuk meningkatkan hubungan, mendengarkan merupakan hal yang jauh lebih penting dari berbicara. Artinya, saat menginginkan komunikasi yang baik dalam keluarga, maka hal yang lebih baik dapat dilakukan adalah menjadi pendengar. Namun berpikirlah 2 kali tentang apa yang akan disampaikan kepada anggota keluarga yang bercerita tersebut. Yang kedua, ciptakan kesempatan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Menciptakan kesempatan untuk saling berkomunikasi di sela-sela kesibukan dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan kasih sayang dengan kata-kata. Pernyataan kasih sayang dengan kata-kata dapat menimbulkan perasaan seseorang seperti diterima, dihargai, atau dihormati oleh masing-masing anggota keluarga. Pernyataan kasih sayang setiap hari adalah salah satu teknik yang berguna untuk mempermudah dalam menghadapi masa-masa sukar yang akan dialami oleh keluarga di masa mendatang. Yang keempat, pertahankan waktu berkomunikasi setiap hari. Pembicaraan setiap hari ini bukanlah untuk menyelesaikan masalah keluarga, namun untuk melibatkan komunikasi dalam pembicaraan mengenai kehidupan setiap hari. Dan yang terakhir ada kegiatan bersama. Kegiatan bersama seperti bermain bersama antar anggota keluarga merupakan kesempatan untuk berkomunikasi tanpa suatu tekanan dan memberikan kesempatan untuk berbicara serta menghilangkan kebosanan dari kegiatan rutin yang dijalankan setiap hari. Baik, yang terakhir adalah peran dan fungsi perawat sebagai edukator, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan kesehatan agar keluarga dapat berperilaku sehat secara mandiri. Selain itu, perawat juga dapat memberikan bimbingan kepada keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu untuk membantu mengatasi masalah kesehatan keluarga tersebut. Baik, sekian dari penambahan kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2A dan 2B. Selanjutnya kepada kelompok 3B dipersilakan untuk share screen. Materi dari kelompok 3B, edukasi melalui keterampilan komunikasi dalam pemberian asuhan keperawatan pada dewasa dalam masyarakat. Next. Untuk anggota kelompok 3 ada Meidiana Eka Putri, Monika Selomita Anggreni, Nadila Putri, Nadia Rima Yafikaya, Nida Dalila, Niken Sri Ambarwati, Nur Anzani Azahra, Kotrunada Puspanindya, Kori Aina Taskia, Raihanisa Naura Insyira. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok. Untuk topik diskusinya, yang pertama ada pengertian dewasa, yang kedua ada karakteristik komunikasi pada dewasa, yang ketiga peran perawat dalam pemberian edukasi kesehatan bagi klien dewasa, yang keempat macam-macam edukasi komunikasi pada dewasa, yang kelima kasus dan edukasi terhadap klien hipertensi. Next. Yang pertama pengertian dewasa. Dewasa atau adult adalah berasal dari kata kerja Latin yang berarti tumbuh menjadi dewasa.
Oleh karena itu, orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Pada masa ini, individu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis tertentu bersamaan dengan masalah-masalah penyesuaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Elizabeth B. Horowitz membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, kemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Lalu yang kedua ada masa dewasa madya. Ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain, masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Lalu yang ketiga ada masa dewasa lanjut. Rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Next. Yang kedua, karakteristik komunikasi pada dewasa. Next. Ada 3 hal mendasar yang memberi ciri-ciri komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di-ikhlas atau genuineness. Semua perasaan negatif yang dimiliki oleh pasien harus bisa diterima dan pendekatan individu dengan verbal maupun non-verbal akan memberikan bantuan kepada pasien untuk mengkomunikasikan kondisinya secara tepat. Yang kedua, empati atau empati. Merupakan sikap jujur dari menerima kondisi pasien. Objektif dalam memberikan penilaian terhadap kondisi pasien dan tidak berlebihan. Yang ketiga, ada hangat atau warm. Kehangatan dalam tingkat permisif yang diberikan diharapkan pasien dapat memberikan dan mewujudkan ide-idenya tanpa rasa takut, sehingga pasien bisa mengekspresikan perasaannya lebih mendalam. Next. Peran perawat dalam pemberian edukasi kesehatan bagi klien dewasa. Peran perawat sebagai edukator pendidik ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang akan diterima pasien sehingga akan menghasilkan adanya peningkatan pengetahuan tentang kesehatan, terjadinya perubahan sikap dan perilaku kesehatannya. Berikut tugas perawat sebagai pemberi edukasi atau edukator. Yang pertama ada meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan dan kemampuan klien dewasa mengatasi kesehatannya. Dan yang kedua, perawat mendidik klien untuk meningkatkan perubahan perilaku yang sehat dengan menggunakan motivasi. Tidak perlu mengajari, tetapi cukup memberikan motivasi untuk menggantikan perilaku yang kurang tepat. Selanjutnya. Selanjutnya ada macam-macam edukasi komunikasi pada dewasa. Jadi orang dewasa sudah mempunyai sikap-sikap tertentu, pengetahuan tertentu, bahkan tidak jarang sikap itu sudah sangat lama menetap pada dirinya, jadi tidak mudah untuk diubah. Pengetahuan yang selama ini dianggapnya benar dan bermanfaat belum tentu mudah digantikan dengan pengetahuan baru yang jika kebetulan tidak sejalan dengan apa yang ia percayai dengan yang lama. Oleh karena itu, dalam melakukan edukasi komunikasi dengan orang dewasa, hal yang perlu kita perhatikan sebagai perawat adalah yang pertama, suasana saling menghormati. Karena orang dewasa kan sudah dapat berkomunikasi dengan baik, jadi kalau misalkan pendapat dari pribadinya dihormati, ia akan lebih senang kalau ia boleh diterus sertakan untuk berpikir dan mengemukakan pikirannya. Yang kedua adalah suasana saling menghargai. Jadi segala pendapat, perasaan, pikiran, gagasan, dan sistem nilai yang dianut juga perlu dihargai. Meremehkan dan menyampingkan harga diri mereka akan dapat menjadi kendala dalam jalannya komunikasi. Selanjutnya ada suasana saling percaya. Jadi saling mempercayai bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya, juga bisa membawa hasil yang dapat diharapkan. Jadi kita tidak boleh melakukan penyangkalan pada apa yang dikomunikasikan oleh orang dewasa, karena mereka akan tidak percaya dengan kita dan akan mengakibatkan tujuan dari komunikasi itu tidak tercapai. Selanjutnya ada suasana saling terbuka. Jadi keterbukaan dalam komunikasi itu sangat diperlukan, baik bagi orang dewasa. Maksud terbuka di sini adalah terbuka untuk mengungkapkan diri dan terbuka untuk mendengarkan dengan orang lain.
Hanya dalam suasana keterbukaan itu segala alternatif dapat tergali. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini tuh bentuk komunikasinya harus saling mendukung satu sama lain. Jadi sama halnya kayak komunikasi di anak-anak yang kita lakukan pada anak-anak, perilaku nonverbal juga penting pada orang dewasa. Contohnya kayak ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, itu akan memberikan tanda tentang status emosionalnya dari si orang dewasa tersebut. Next. Boleh di next nih. Ya, karena ada kendala jaringan dari yang share screen, mohon ditunggu ya, Ibu dan teman-teman. Selanjutnya ada kasus dan edukasi terhadap klien hipertensi. Next. Kasusnya itu pada tahun 2016, prevalensi penyakit hipertensi di Kabupaten Bol sebesar 6,6%, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 7,29%. Jadi beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bol, Kecamatan Karamat mempunyai kasus hipertensi tertinggi. Data Puskesmas Kecamatan Karamat tahun 2017. Jumlah penderita hipertensi sebanyak 1.340 kasus. Dan paling banyak kasus hipertensi pada usia dewasa muda atau dewasa awal, yakni terjadi pada usia 21 sampai 40 tahun. Dengan laki-laki berjumlah 11 orang dan perempuan berjumlah 206 orang. Dan data tertinggi kejadian hipertensi dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Karamat, Desa Lamakan memperoleh 56 kasus penderita hipertensi. Jadi Puskesmas Karamat tahun 2017, penyebab hipertensi secara pasti masih belum diketahui dengan jelas. Data menunjukkan hampir 90% penderita hipertensi tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Edukasi terhadap klien hipertensi. Yang pertama, klien dapat mengendalikan hipertensi dengan cara penurunan berat badan. Target penurunan berat badan perlahan hingga mencapai berat badan ideal dengan cara terapi nutrisi, medis, dan peningkatan aktivitas fisik dengan latihan jasmani. Yang kedua, klien dapat mengontrol tekanan hipertensi dengan mengurangi asupan garam. Garam sering digunakan sebagai bumbu masak serta terkandung dalam makanan kaleng maupun makanan cepat saji. Diet tinggi garam akan meningkatkan retensi cairan tubuh. Asupan garam sebaiknya tidak melebihi 2 gram per hari.
Nah, yang ketiga, klien dapat melakukan diet untuk mengontrol hipertensi. Diet DASH merupakan salah satu diet yang direkomendasikan. Diet ini pada intinya mengandung makanan kaya sayur dan buah, serta produk rendah lemak. Selanjutnya, keempat, klien dapat melakukan olahraga untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal. Olahraga teratur dapat mengurangi stres, di mana dengan olahraga teratur membuat badan lebih rileks dan sering melakukan relaksasi. Rekomendasi terkait olahraga yakni olahraga secara teratur sebanyak 30 menit per hari, minimal 3 hari per minggu. Kelima, klien disarankan untuk berhenti merokok. Merokok termasuk faktor risiko penyakit kardiovaskuler. Oleh karena itu, penderita hipertensi dianjurkan untuk berhenti merokok demi menurunkan risiko komplikasi penyakit kardiovaskuler. Next. Yang keenam, klien hipertensi ini dianjurkan untuk rutin memeriksakan diri sebelum timbul komplikasi lebih lanjut. Obat antihipertensi juga diperlukan untuk menunjang keberhasilan pengendalian tekanan darah. Yang ketujuh, klien harus mengurangi konsumsi alkohol. Pembatasan konsumsi alkohol tidak lebih dari 2 gelas per hari pada pria atau 1 gelas per hari pada wanita dapat menurunkan hipertensi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3B. Dipersilakan kepada kelompok 3A jika ada tambahan, sanggahan, atau ingin bertanya. Izin masuk untuk kelompok 3A, apakah ada kendala atau bagaimana ya? Lihat sebentar ya, Bel, lagi ada kendala. Iya.
Ya, kelompok 3 1A akan menambahkan materi dari kelompok 3 1B. Ya, tujuan edukasi pada dewasa. Menurut Lunandi, dalam Asmin 2005 menyatakan proses pendidikan orang dewasa bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis, dan jiwa profesionalisme para pesertanya. Serta pendidikan orang dewasa harus mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang bersifat dapat dikategorikan sebagai perkembangan pribadi dan meningkatkan partisipasi sosial dari individu yang bersangkutan. Ya, slide selanjutnya. Prinsip-prinsip etik pada pelayanan kesehatan dewasa, yaitu ada otonomi, beneficence, non-maleficence, confidentiality, fidelity, fiduciary, justice, dan veracity. Ya, slide selanjutnya. Cara komunikasi. Yang pertama, berbicara dengan baik. Yang kedua, simak dengarkan dengan seksama. Yang ketiga, sesuaikan dengan konteks. Yang keempat, gestur tubuh. Selanjutnya. Yang kelima, ada menyisipkan humor, berbesar hati, mengutamakan etika, berpikir sebelum berbicara. Selanjutnya. Sikap perawat dalam melakukan edukasi pada dewasa next. Yang pertama, orang dewasa dapat melakukan komunikasi berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya sendiri. Sikap perawat tidak perlu mengajari, tetapi cukup memberikan motivasi untuk menggantikan perilaku yang kurang tepat. Yang kedua, berkomunikasi pada orang dewasa harus melibatkan perasaan dan pikiran. Sikap perawat gunakan perasaan dan pikiran orang dewasa sebagai kekuatan untuk merubah perilakunya. Next. Yang ketiga, komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi pengalaman serta saling mengungkapkan reaksi dan anggapannya mengenai suatu masalah. Sikap perawat bekerja sama dengan orang dewasa untuk menyelesaikan masalah, memberikan kesempatan pada orang dewasa untuk mengungkapkan pengalaman dan memberikan anggapan sendiri terhadap pengalaman tersebut. Sekiranya seperti itu tambahan dari kelompok 1A, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3A dan 3B. Selanjutnya kepada kelompok 4A dipersilakan untuk share screen penyampaian materi. Baik, untuk kelompok 4A dipersilakan untuk share screen.
untuk materi kelompok 4A ada prinsip komunikasi pada edukasi keperawatan lansia dengan gangguan jiwa. Next. Anggota kelompok 4 ada Salsabila Naila Nurfatin, Salsabila Sania Balkis, Safia Fatima Zahra, Stefani Carolina, Sania Hasana, Vanessa Amalia, Vini Sarwatul Mufidah, Winda Anggraini, Yasmin Fahira, Yeni Chandra, Tiaswati. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh kelompok. Pengertian lansia dengan gangguan jiwa. Lansia merupakan salah satu kelompok atau populasi beresiko yang semakin meningkat jumlahnya. Allender, Rector, dan Warner mengatakan bahwa populasi berisiko adalah kumpulan orang-orang yang masalah kesehatannya memiliki kemungkinan akan berkembang lebih buruk karena adanya faktor-faktor risiko yang memengaruhi. Kesehatan jiwa bagi manusia berarti terwujudnya keharmonisan fungsi jiwa dan sanggup menghadapi problem, merasa bahagia dan mampu diri. Orang yang sehat jiwa berarti mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Manusia terdiri dari biopsikososial dan spiritual yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Kesehatan jiwa lansia merupakan tingkatan kesejahteraan secara psikologi pada lansia yang terdiri dari beberapa jenis yang dikategorikan dalam kondisi sehat jiwa lansia. Gangguan kecemasan pada lansia, stres pada lansia, dan depresi pada lansia. Kesehatan jiwa lansia yang baik adalah kondisi di mana lansia secara batin dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Next. Tujuan edukasi pada lansia gangguan jiwa. Yang pertama, menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa dan konseptual model dalam keperawatan jiwa. Kedua, menganalisis sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa secara global. Yang ketiga, menganalisis konsep recovery, supportive environment, dan peran perawat jiwa serta interdisciplinary approach dalam keperawatan jiwa. Yang keempat, menerapkan proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal, etis, dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang kelima, melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial, terdiri dari kecemasan, konsep diri, kehilangan, dan distress spiritual. Next. Selanjutnya ada prinsip etik pada pelayanan kesehatan lansia gangguan jiwa. Yang pertama ada empati. Empati berarti upaya pelayanan pada lansia harus memandang seorang lansia yang sakit dengan pengertian, kasih sayang, serta memahami rasa penderitaan yang dialami oleh seorang lansia. Tindakan empati harus dilakukan dengan wajar, tidak berlebihan, sehingga tidak overprotektif dan bebas kasihan. Oleh karena itu, perawat harus memahami proses fisiologis dan patologik dari penderita lansia. Yang kedua ada non-maleficence dan beneficence. Pelayanan pada lansia selalu berdasarkan pada keharusan untuk mengerjakan yang baik dan harus menghindar dari tindakan yang menambah penderitaan. Sebagai contoh, upaya pemberian posisi baring yang tepat untuk menghindari rasa nyeri, pemberian analgesik kalau perlu dengan derivat morfina yang cukup. Pengucapan kata-kata hiburan yaitu contoh berbagai hal yang efektif dikerjakan. Selanjutnya yang ketiga ada otonomi. Otonomi merupakan suatu prinsip seorang individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya, serta mengemukakan keinginannya sendiri. Tentu saja hak tersebut mempunyai batasan, akan tetapi di bidang geriatri, hal tersebut berdasarkan pada keadaan. Apakah lansia bisa membuat keputusan secara mandiri dan bebas. Jadi, secara hakiki prinsip otonomi berupaya untuk melindungi penderita yang fungsional. Selanjutnya ada keadilan dan kesungguhan hati. Keadilan merupakan prinsip pelayanan pada lansia yang harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua. Kewajiban untuk memperlakukan seorang penderita secara wajar dan tidak membeda-bedakan karakteristik yang tidak relevan. Ya, kesungguhan
Kesungguhan hati merupakan suatu prinsip untuk selalu memenuhi semua janji yang diberikan kepada seorang lansia. Selanjutnya, cara berkomunikasi edukasi yang baik kepada lansia. Perbedaan pemahaman antara lansia dengan orang terdekat atau keluarganya seringkali menimbulkan ketegangan dan ketidaksepakatan. Karena itu, kita perlu mempelajari komunikasi dua arah agar interaksi satu sama lain lebih efektif. Berikut ini cara berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, hindari memberi saran kecuali diminta. Biasanya, lansia memberi nasihat dan meminta anak untuk mendengarkannya. Tapi sebaliknya, bila lansia yang diberi nasihat mungkin akan berjalan dengan semestinya. Terkadang sulit bagi beberapa lansia untuk menerima nasihat atau saran dari anaknya. Yang kedua, dengarkan apa kata lansia itu. Benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan sesepuh Anda. Jangan menyela atau memotong pembicaraan. Dengarkan terlebih dahulu apa yang diucap oleh lansia. Kemudian setelah itu Anda bisa mencoba mengutarakan apa yang ingin disampaikan pada lansia. Lalu yang ketiga, terima perbedaan opini. Tak selamanya dalam satu keluarga ada satu kesepahaman. Karena itu, hormati pendapat orang lain. Dalam ini, jangan baikan bila ia tidak setuju dengan Anda. Dengarkan semua opininya, bila memungkinkan, cobalah untuk berkompromi ketika perlu mengambil sebuah keputusan. Lalu yang keempat, hindari merendahkan. Pastikan upaya Anda untuk meningkatkan volume dan memperlambat pola bicara tidak dianggap merendahkan. Bahkan jika orang tua mengalami demensia atau gangguan pendengaran yang ekstrim, hindari berbicara seolah-olah mereka anak-anak. Lalu yang kelima, pastikan suasana yang aman atau tidak berisik. Hindari melakukan percakapan di tengah-tengah suara bising atau berisik seperti kendaraan, televisi, atau radio. Anda dan lansia menjadi sulit fokus berkomunikasi. Mematikan televisi atau radio dan paling tidak kecilkan volumenya. Bicaralah secara berhadapan-hadapan sehingga lansia dapat menangkap ekspresi wajah Anda. Selanjutnya, fokus pelayanan kesehatan lansia gangguan jiwa. Fokus pelayanan kesehatan jiwa saat ini lebih upaya promosi dan pencegahan sehat. Individu yang sehat dan memiliki penyakit kronis menjadi prioritas upaya pencegahan kesehatan jiwa. Upaya ini tidak hanya oleh petugas kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial. Fokus pelayanan kesehatan lansia gangguan jiwa ada 4. Yang pertama, promosi kesehatan jiwa. Ini usaha-usahanya meningkatkan kesehatan jiwa. Usaha ini karena kesehatan jiwa bersifat kualitatif dan kontinum yang biasa ditingkatkan sampai batas optimal. Yang kedua, ada pencegahan primer. Fokus pelayanannya itu dalam peningkatan kesehatan dan pencegahan terjadinya gangguan jiwa. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jiwa. Targetnya itu untuk anggota masyarakat yang belum mengalami gangguan jiwa. Aktivitas pencegahan primer ini meliputi program pendidikan kesehatan, program stimulasi perkembangan, dan program sosialisasi. Yang ketiga, ada pencegahan sekunder. Fokusnya ini pada deteksi dini dan penanganan dengan segera pada masalah psikososial dan gangguan jiwa. Tujuannya ini menurunkan angka kejadian gangguan jiwa. Targetnya pada anggota masyarakat yang berisiko atau memperlihatkan tanda-tanda masalah psikososial. Aktivitas yang dilakukan dalam pencegahan sekunder ini menemukan kasus sedini mungkin dengan cara memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti masyarakat, tim kesehatan lain, maupun penemuan langsung. Yang terakhir ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini pelayanan keperawatan berfokus pada peningkatan fungsi dan sosialisasi serta pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Tujuannya ini mengurangi kekacauan dan ketidakmampuan akibat gangguan jiwa. Targetnya itu pada anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa pada tahap pemulihan. Aktivitas yang dilakukan meliputi program dukungan sosial, program rehab, dan program sosialisasi. Next. Selanjutnya, persiapan untuk melakukan suatu edukasi keperawatan lansia gangguan jiwa. Yang pertama, membina hubungan saling percaya dengan klien. Hubungan saling percaya antara perawat dan klien sangat penting terjalin karena dengan terjalinnya hubungan saling percaya, klien dapat diajak untuk mengekspresikan seluruh permasalahannya dan ikut bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang dialami sepanjang berhubungan dengan perawat. Yang kedua, diskusikan apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah yang terjadi pada klien.
jenis konflik yang terjadi, dan juga dampak masalah tersebut terhadap klien. Dan yang ketiga, kesepakatan antara perawat dan klien tentang tujuan yang hendak dicapai dalam hubungan perawat klien dan bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Contoh edukasi pada lansia gangguan jiwa. Meningkatkan pengetahuan lansia akan pentingnya kesehatan mental dan mengetahui gangguan jiwa pada lansia, Perum Bulog Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mempersembahkan materi edukasi tentang kesehatan jiwa pada lansia yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan peserta. Selanjutnya, dibuka sesi pemeriksaan kesehatan jiwa dengan menggunakan mini ICD-X kepada setiap peserta. Selesai screening, peserta diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan psikiater. Kegiatan diikuti oleh 60 peserta. Kegiatan pemberian materi edukasi meliputi memahami apa itu lansia, perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia, tanda dan gejala gangguan kesehatan pada lansia, khususnya gangguan kesehatan jiwa, penanganan yang dapat dilakukan, dan bagaimana hidup menjalani yang sehat di usia tua. Sebagian besar peserta merasa tidak mengetahui tentang masalah kesehatan jiwa pada lansia sebelum diberi edukasi. Selesai sesi edukasi, dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dari hasil screening didapat 10 peserta, 16,67% mengalami tanda-tanda depresi, 8 peserta, 13,33% mengalami gangguan tidur, dan 11 peserta, 18,33% mengalami gejala cemas. Next. Baik. Terima kasih kepada kelompok 4A. Dipersilakan untuk kelompok 4B jika ada tambahan, sanggahan, atau ingin bertanya. Baik, izin masuk moderator. Ya, dipersilakan. Untuk kelompok 41B, izin menambahkan dari kelompok 41A. Ini ada faktor-faktor dilakukannya edukasi keterampilan pada lansia. Baik, sebelumnya sepertinya teman saya ada gangguan jaringan, akan saya lanjutkan. Di sini ada faktor-faktor dilakukannya edukasi keterampilan pada lansia. Menurut Departemen Kesehatan Sosial Indonesia, dalam Hardiwinoto dan Setia Budi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor kesehatan dan faktor sosial. Yang pertama, faktor kesehatan. Faktor kesehatan meliputi kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Faktor kesehatan fisik yaitu kondisi fisik lanjut usia dan daya tahan fisik terhadap serangan penyakit. Sedangkan faktor kesehatan psikis yaitu penyesuaian terhadap kondisi lanjut usia. Kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu kesehatan fisik dan psikis. Yang kedua, faktor sosial, yaitu sosialisasi Yang kedua ada faktor sosial. Sosialisasi lansia biasanya mengalami kemunduran setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau tibanya masa pensiun, sehingga teman sekerja yang biasanya menjadi teman curhat segala masalah sudah tidak dapat dijumpai setiap hari, apalagi kalau teman sebaya atau sekampung sudah lebih dahulu meninggalnya. Selanjutnya.
Selanjutnya di sini ada fungsi dan tujuan edukasi keterampilan pada lansia. Fungsi edukasi pada lansia yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia agar lansia tetap sehat. Yang kedua meningkatkan kesehatan lansia dengan nilai spiritual sehingga husnul khotimah. Yang ketiga meningkatkan usia harapan hidup yang berkualitas dan berdaya guna. Yang keempat meningkatkan kebahagiaan dan kemandirian lanjut usia agar terhindar dari stres. Selanjutnya. Yang selanjutnya tujuan edukasi bagi kaum lanjut usia, yaitu sebagai berikut. Satu, meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dua, edukasi pada lansia memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai lansia sehat kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mewujudkan lansia sehat. Ketiga, meningkatkan kecerdasan. Keempat, berubah kepribadian manusia supaya memiliki akhlak yang terpuji. Lima, menjadikan mampu untuk mengontrol diri. Keenam, meningkatkan keterampilan. Ketujuh, bertambahnya kreativitas pada hal yang dipelajari. Kedelapan, mendidik manusia menjadi lebih baik dalam bidang yang ditekuni. Selanjutnya. Selanjutnya ada asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan fisik atau jiwa. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian adalah tahapan awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Marfu A 2014. Berikut ini adalah data fokus depresi pada lansia, diantaranya Videbex 2012. Yang A ada identitas diri klien, struktur keluarga, genogram, C riwayat penyakit klien, D lakukan observasi langsung terhadap satu perilaku, 2 afek, yang ketiga respon kognitif, yang E luangkan waktu bersama pemberi asuhan atau keluarga, yang F mengkaji klien lansia dengan depresi. Yang pertama ada membina hubungan saling percaya dengan klien lansia. Selanjutnya yang kedua ada diagnosa keperawatan. A definisi, gangguan jiwa adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang menimbulkan hendaya atau disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Beberapa gangguan jiwa yang cukup sering terjadi di masyarakat antara lain adalah depresi, ansietas atau cemas, skizofrenia, bipolar, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Yang B ini ada yang data subjektif, objektif, yang ketiga faktor yang berhubungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga ada perencanaan keperawatan. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan lansia diharapkan dapat menunjukkan coping efektif. Yang B itu kriteria hasil NOC, menunjukkan ketertarikan dalam aktivitas yang beragam, memulai percakapan, berpartisipasi dalam AKS, menggunakan ekspresi verbal dan nonverbal yang dapat diterapkan dalam situasi. Yang keempat, implementasi keperawatan, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Yang kelima, evaluasi keperawatan, yaitu membandingkan efek atau hasil suatu tindakan keperawatan dengan norma atau kriteria tujuan yang sudah dibuatnya. Selanjutnya.
Mungkin segitu saja dari penambahan dari kelompok 41B. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4A dan kelompok 4B. Dipersilakan untuk 2 orang yang ingin bertanya untuk menggunakan icon raise hand terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama, kelompok, serta kelas. Terima kasih. Baik, jika tidak ada yang bertanya, karena presentasi dan diskusi tanya-jawab kelompok sudah selesai, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Endang untuk memberikan penyampaian materi. Ini sudah semuanya masuk, sudah semuanya presentasi ya. Izin menjawab, sudah Ibu. Sudah, adakah pertanyaan lagi yang mau dibahas oleh kelompok? Ibu hanya mau kasih ringkasan sedikit saja. Ada? Ya, kalau nggak ada gini sekarang. Yang kita mau cari apa sih? Bagaimana kita melakukan apa? Judulnya? Komunikasi pada tiap tingkatan usia, gitu ya. Ya kan, kita melihat nih, apa efektivitasnya, apa yang ciri khasnya pada bayi atau anak, karena dia tidak bisa berbicara mewakili dirinya, itu harus kita lakukan perwakilan melalui orang tuanya atau orang terdekat dia. Itu kuncinya, gitu ya. Pada anak-anak, kecuali kalau anaknya kooperatif dan paham untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau kita ajukan, paham untuk hal-hal yang kita akan sampaikan, entah apapun itu, gitu ya. Jadi kalau tidak bisa menjawab sendiri, ada perwakilan, apakah itu pengasuhnya atau orang tuanya. Nah, yang kedua untuk yang remaja, kita lihat dulu remaja ini sifatnya seperti apa. Karakteristik remaja ingin tahunya tinggi ya. Kemudian dia bersatu dengan kelompoknya, itu mementingkan kelompoknya. Jadi yang mau kita cari adalah bagaimana dia bersatu dengan kelompoknya. Sifat-sifat apa? Apakah negatif arahnya atau yang positif? Nah, dari situ baru kita bisa melakukan pendekatan atau komunikasi yang sesuai. Gitu, ya. Kemudian untuk yang dewasa. Untuk dewasa kita tergantung pada penilaian kita mau apa pasiennya. Ya, kalau untuk yang tadi ada hipertensi, nah berarti hipertensinya itu yang harus kita terapkan. Bagaimana sih untuk hipertensi? Apakah di hipertensi itu ada hal-hal yang khusus yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi, atau misalnya diabetes ada nggak hal-hal khusus yang perlu dilakukan untuk pendidikan diabetes supaya tidak menjadi penyakit yang lebih parah gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kenapa seperti itu? Karena kita mau menjaga kualitas hidup dari penderita tersebut atau pasien tersebut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk lansia, karena penurunan daya pikir, penurunan fungsi-fungsi tubuh, sensitivitas terhadap emosi, itu bisa kita jelaskan pada lansia bagaimana untuk memelihara hal-hal tadi. Kalau yang supaya bisa tahu bagaimana dia bisa kita ajari sesuatu atau kita persiapkan sesuatu pada lansia tersebut, baik untuk fisiknya, baik untuk jadi untuk yang lansia itu kita lihat lagi permasalahannya di mana, apakah di fisik ataukah di psikis ataukah di
sosial, itu permasalahannya gitu ya. Nah, tadi di dalam contoh pada hasil presentasi Anda itu tadi pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Nah, ini harus ada spesifikannya lagi. Pada lansia dengan gangguan jiwa itu penanganannya lebih intens lagi ya, lebih khusus lagi supaya dia tidak terus-menerus punya kekurangan yang semakin banyak gitu ya. Pasti penurunan-penurunan tadi ditambah dengan dia bermasalah gangguan jiwa itu akan lebih berat gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah bagus semuanya ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada ini waktu kita udah selesai ya. Habis ini siapa? Halo. Baik Ibu, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Pas ya. Oke, di SS dulu sudah. Baik Ibu, izin untuk ambil screenshot. Untuk kelas A bisa raise hand terlebih dahulu. Ya. Baik, sudah bisa dilanjut dengan kelas B. Kelas B silakan. Ya, kelas B bisa raise hand dan on cam ya.